Oke, hari ini kita akan bicara tentang tatapan umum gas R. R ini sudah mulai resah sekian tahun lamanya. Kenapa? Karena meskipun dia memiliki status sebagai tetapan dan mestinya nilai konstan kan ya, kenyataannya nilainya itu berubah-ubah. Jadi kapan kita mesti menggunakan R yang ini, kalau mesti menggunakan R yang itu, cukup membingungkan. Maka hari ini kita akan coba selesaikan itu semua sekali dan untuk selamanya. Oke, pertama R yang kita ketahui yang paling umum digunakan di Indonesia itu adalah yang 8,314. Kemudian ada lagi yang 8314, kemudian 0,0821. Yang berbeda apa? Tentu saja satuannya. Yang sebelah sini menggunakan satuan Joule per mol Kelvin, kemudian yang kedua menggunakan satuan Joule per kilomol Kelvin, kemudian yang ketiga akan menggunakan satuan liter atmosfer per mol Kelvin. Oke, maka kita akan coba hitung kenapa dia bisa hasilnya berbeda, meskipun kenyataan dia itu sebenarnya sama saja, dia itu konstan, percaya atau tidak. Maka supaya mudah saya akan menggunakan keadaan STP. Ini adalah keadaan temperatur standar serta tekanan standar, yaitu tekanan 1 atmosfer serta suhunya 0 derajat Celcius. Maka jika saya punya sebuah balon dengan jumlah partikel sebanyak 1 mol, maka volumenya pastilah 22,4 liter. Terlepas dia itu balon jenis apapun, entah dia di dalamnya ada hidrogen, oksigen, ataupun helium. Jikalau dia dalam keadaan standar STP, partikel 1 mol, maka volumenya pastilah 22,4 liter. Sudah suatu ketetapan. Maka R itu kan dari PV sama nRT, kemudian R sama dengan PV dibagi NT ya kan. Maka kita coba hitung R dari sini, dari data yang diketahui itu. Kita coba masukkan tekanannya 1 atmosfer diubah ke SI jadi 101.325 Pascal. Kemudian volumenya 22,4 liter, jadikan meter kubik dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian molnya 1 tetap, kemudian suhunya jadikan Kelvin 273 Kelvin. Maka dengan menggunakan kalkulator kita pasti akan mendapatkan hasil 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke. Bisa kalian lihat di sini bahwa tetap satuan yang sebelah sini, keempat satuan sebelah sini, dia itu menggunakan satuan SI. Dan hasilnya pun ya masih tetap SI. Oke. Jadi ya, mestinya perdebatan kita akhiri sampai di sini saja. Karena dia sudah SI, kenapa harus ada R yang kedua serta R yang ketiga? Oh ya, ntar intermezzo sedikit ya. Jadi mungkin kalian ada bertanya, kenapa Pascal meter kubik berubah menjadi Joule? Oke, jadi dari tekanan dikalikan volume itu sebenarnya sama dengan usaha, di mana usaha itu adalah gaya dikalikan jarak, ya kan? Tekanan itu sebenarnya adalah gaya dibagi luas penampang. Mudah-mudahan masih ingat. Kemudian volume adalah luas penampang dikalikan tinggi. Itu jikalau gasnya berada dalam silinder seperti ini ya. Jadi volume silinder kan luas penampang kalikan tinggi. Maka ini sedikit dicoret, dia akan menghasilkan gaya dikalikan jarak. Oke, kembali lagi. R yang pertama ini sudah merupakan SI. Maka mestinya tidak perlu ada lagi R yang kedua dan R ketiga. Oke, maka R yang kedua akan memiliki perhitungan seperti ini. Oke, ini kurang lebih sama aja kan ya. Cuma bedanya sebelah sini dia menggunakan satuan kilomol. Akibatnya dia harus dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Oke, ya akibatnya ya hasilnya ya 8.314, cuma tinggal dikalikan 1000 aja. Nah, mengapa demikian? Mengapa kita harus menggunakan satuan kilomol? Oke, jawabannya adalah dari definisi 1 mol itu sendiri, yaitu dari karbon 12, yaitu di mana 1 mol karbon 12 masanya adalah 12 gram. Oke, ini sudah suatu ketetapan ya. Mol itu saja adalah SI, sedangkan gram bukanlah SI, yaitu CGS. Maka harus kita ubah ke SI, sehingga harus dikalikan dengan 1000. Hasilnya adalah 12 kg. Dan maka 1 mol itu akan berubah menjadi 1 kilomol. Oke, jadi dari situ sebenarnya kilomol. Ya, cuma masalahnya ya, kalian pasti akan kebingungan juga. Kilomol itu kan bukanlah SI, itu adalah ya entahlah itu apa, saya nggak tahu. Maka ya solusinya kan mestinya kan cuma sekedar 12 gram itu diubah menjadi kilogram dengan menjadikannya 0,012 kilogram. Oke, 1 mol adalah 0,012 kilogram. Oke, memang sudah tepat itu. Cuma kenyataannya di buku-buku itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau kalian lihat massa molekul relatif suatu unsur, itu pastilah menggunakan satuan gram per mol. Jadi karbon 12 gram per mol. Kemudian oksigen 16 gram per mol. Hidrogen 1 gram per mol. Oke, kenapa demikian ya? Karena ya supaya nggak repot aja. Kalau menggunakan satuan 0,012 kan ya merepotkan itu kan, capek nulisnya. Oke, maka atas alasan kepraktisan itulah muncul R yang ketiga,
di mana dia akan memiliki perhitungan seperti ini. Tekanan 1 atmosfer tidak diubah, kemudian liternya juga tetap, molnya 1, kemudian suhunya ya mesti pakai Kelvin. Akibatnya hasilnya akan menjadi 0,0821 dengan satuan liter atmosfer per mol Kelvin. Oke, jadi atas alasan kepraktisan itulah ya, kan lebih enak kalau kita menghitungnya seperti ini. Dan kalau kalian lihat perhatikan lagi bahwa 0,0821 itu sebenarnya didapatkan dari 8.314 dibagi 101.325. Oke, maka apa kesimpulannya? Tetapan umum gas air itu sebenarnya dia itu konstan, sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau kita menggunakannya manapun hasilnya ya tetap sama. Cuma kita mesti arif juga, enaknya milih yang mana. Jadi kalau misalnya di soal diketahui data-datanya itu adalah SI, maka gunakan R yang pertama atau R yang kedua. Sedangkan jika outputnya adalah gram serta pasangannya mol, gunakan yang pertama. Kemudian kalau hasilnya adalah dia kepingin kilogram ataupun kilomol, gunakan yang kedua. Kemudian yang ketiga ini, jika data-datanya adalah bukan SI dengan satuan liter atmosfer per mol Kelvin ya. Oke, harus satu paket ya, harus satu paket, dan ya dia itu harus ada pasangannya, nggak boleh ketukar. Dan di luar tetapan umum gas R ada saja. Oke, alhamdulillah.